tubuh kita ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yuk kita lihat sama-sama. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku, Kau tak pernah. Nah adik-adik, Kak Tasya mau nanya nih, siapa yang minggu kemarin ikut lomba angkat tangannya tinggi-tinggi? Aku, Kak. Adik-adik, ada yang tahu nggak lombanya dalam rangka apa? Pas? Kak, Seru nggak lombanya kemarin? seru dong, Kak. Nah, biar kita makin semangat untuk merayakan Hari Paskah, kita angkat satu pujian dengan judul Bangkit Serukan Nama Yesus. Wah, Tuhan Yesus kita, Tuhan yang keren banget ya. Jadi makin semangat memuji Tuhannya kan? Iya kan? Yuk kita semua sama-sama serukan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk bersatu di dalam doa. Tapi sebelum itu, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami hari lepas harinya, sehingga pada hari ini pun kami masih dapat merasakannya.
Ya Bapak, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Kau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang, amin. Nah adik-adik, biar kita bisa lebih semangat, Kak Cecil dan Kak Dea mengajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan lagi. Apa judulnya Kak Dea? Oh, Sukacitaku, musik! Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian lagi dengan judul Ku Milikmu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu,
Oke adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Nah, sebelum itu kita bersatu di dalam doa dulu yuk. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Kiranya berkati persembahan ini supaya berguna bagi pelayananmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, untuk persembahan ada beberapa hal yang perlu adik-adik persiapkan, yaitu adalah satu buah amplop, pulpen atau pensil, dan juga uangnya adik-adik. Uang itu adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop, dan di amplop ini adik-adik bisa tulis tanggal, bulan, dan tahun hari ini. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan kita nyanyi lagu Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biar buang ke laut, biar buang ke laut. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Kak Esther harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Baik adik-adik, pada minggu hari ini spesial Kak Esther mewakili seksi pelayanan anak Jemaat GKI Bukit Tunggal maupun atas nama pribadi Kak Esther sendiri ingin mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Ini adalah hari kemenangan buat kita anak-anak Tuhan yang percaya hanya kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang membawa kita masuk ke dalam surga. Tepuk tangan dulu semuanya. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Oke adik-adik, pada minggu ini tidak lupa juga Kak Esther selalu mengucapkan terima kasih buat kalian yang selalu setia beribadah di setiap hari Minggu, ditemani orang tua, ditemani oleh saudara. Itu artinya kalian selalu setia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya sayang ya. Tidak lupa juga terima kasih buat liturgos kita yang spesial minggu ini dari kakak-kakak guru sekolah minggu yang junior ya. Terima kasih, kalian selalu kompak deh dalam melayani Tuhan. Ya, semakin semangat lagi ya dalam melayani Tuhan ya kakak-kakak ya. Selanjutnya Kak Esther tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun dalam minggu ini, dari tanggal 4 sampai tanggal 10 April 2021. Wah, pasti kalian senang sekali dong dan bertambahnya usia kalian. Artinya kalian semakin dewasa dalam menjalani kehidupan ini. Ya, jadi kebanggaan buat orang tua ya adik-adik ya. Terutama menjadi kebanggaan buat Tuhan Yesus. Semakin setia lagi dalam ibadahnya dan menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Buat kalian yang sedang bersusah hati, yang sedang sakit, yang sedang berduka, di sini Kak Esther mau memberi semangat buat kalian supaya kalian tetap mengandalkan Tuhan, supaya kalian tetap berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kalian kelegaan, bilur-bilurnya menjamah tubuh jasmani kalian sehingga kalian memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan lagi. Dan juga Tuhan membukakan pintu dalam setiap permasalahan yang adik-adik dan keluarga hadapi. Senantiasa mengandalkan Tuhan ya sayang ya. Semangat sayangku semua. Seperti biasa, setiap minggu tidak akan pernah Kak Esther lupa untuk mengingatkan kita semua menerapkan protokol kesehatan. Artinya kita masih berada di wabah pandemi COVID-19. Walaupun sudah banyak orang yang mendapat vaksin atau imunisasi, tetapi jangan sampai lengah. Kita harus tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan 5M supaya kita sehat dan orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita juga sehat.
Oke adik-adik, seperti janji Kak Esther pada minggu lalu, bahwa hari ini tanggal 4 Mei 2021 akan diumumkan pemenang daripada lomba menghias telur Paskah. Siapa yang menang ya kira-kira? Aduh, Kak Esther udah tahu sih, tapi Kak Esther masih rahasiakan. Karena untuk juara nanti akan ditayangkan di channel YouTube Glow Kids pada pukul 4 sore. Jam 4 sore, jangan lupa dibuka YouTube Glow Kids-nya. Siapa yang menang? Di sini juga Kak Esther berpesan buat kalian yang sudah menang, puji Tuhan, kembangkan lagi kreativitas kalian. Bagi yang belum menang, jangan bersedih. Nanti kalau ada lomba-lomba berikutnya, harus tetap ikut semangat. Supaya siapa tahu nanti di lomba-lomba berikutnya, adik-adik yang jadi juara. Ya sayang ya, semangat sayang. Oke adik-adik, itu dulu sekilas info dari Kak Esther. Sekarang persiapkan diri adik-adik semua. Kita akan beribadah di kelas masing-masing ya. Ada kelas PAUD, ada kelas kecil, ada kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Selamat beribadah di kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan. Hai adik-adik, apa kabar kalian semua? Wow, semuanya luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa, kakak mau ajak adik-adik semua untuk mengangkat satu buah pujian. Berikut lagunya. Yesus kau
adik-adik, tadi kan kita sudah puji nama Tuhan bersama. Sekarang waktunya kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik sudah siap belum untuk mendengarkan cerita dari Kak Nana? Wah, semuanya sudah siap. Tapi adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Hana. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Yesaya 53 ayat 6c. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak di sini kabar kakak sangat luar biasa. Kakak percaya juga kabar adik-adik di rumah juga sangat luar biasa. Nah adik-adik, saatnya kita kembali akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan selama 5 minggu berturut-turut ini kita akan mendengarkan peristiwa tentang Paskah. Dan bicara tentang Paskah, pasti adik-adik sudah tahu semua. Iya, jadi Paskah merupakan peristiwa pengorbanan, penderitaan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah adik-adik, sebagaimana sudah dinubuatkan dari kitab nabi-nabi, dan Tuhan Yesus juga sudah menyatakan kepada murid-muridnya selama 4 kali, memberitahukan bahwa dia akan menderita, akan diserahkan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama, orang-orang Farisi, akan diolok-olok, akan dihina, akan diludahi, bahkan akan disiksa, dan akhirnya mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Dan adik-adik, Tuhan Yesus sendiri ketika pada malam perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, dia berkata bahwa salah satu di antara mereka akan mengkhianati dia. Dan ketika mereka dalam perjalanan di Taman Getsemani ini, Tuhan Yesus berkata bahwa kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Tetapi Petrus berkata, walaupun mereka semua terguncang imannya, tetapi aku tidak. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, sebelum ayam jantan berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Adik-adik, Tuhan Yesus tahu siapa yang akan mengkhianati dia dan siapa yang akan menyangkal dia. Tapi walaupun demikian, Tuhan Yesus tetap mengasihi murid-muridnya. Dan ketika sampailah mereka di Taman Getsemani, dia membawa murid-muridnya. Dan ketika itu, dia membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan berkata kepada mereka, hatiku sangat sedih. Berdoalah bersama-sama dengan aku. Maka Tuhan Yesus melangkahkan kakinya dan dia berlutut berdoa. Dan dia berkata, Bapa, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, maka jadilah kehendak-Mu. Maka ketika Tuhan Yesus selesai berdoa dan mendapatkan murid-muridnya sedang tertidur karena sedihnya, maka berkatalah Tuhan Yesus, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga bersama dengan aku 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Adik-adik, lalu untuk yang kedua kalinya Tuhan Yesus berdoa berlutut dan dia berseru kepada Bapa, Bapa, sekiranya mungkin cawan ini lalu dan aku tidak mengalaminya, tetapi jadilah kehendak-Mu. Dan setelah Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus mendapatkan kembali murid-muridnya sedang tertidur. Maka untuk yang ketiga kalinya Tuhan Yesus kembali berdoa dengan doa yang sama. Bapa, kalaupun aku harus meminum cawan penderitaan ini, jadilah kehendak-Mu. Maka malaikat menampakkan diri kepadanya dan memberikan dia kekuatan. Maka peluhnya seperti tetesan-tetesan darah yang jatuh ke tanah. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan mendengar, kita akan menyaksikan bagaimana peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa ini. Bersama dan kakak, duduk manis, kita mendengarkannya.
Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya, supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi. "Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa." Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Hei, bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya. Katanya, "Bukan?" Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula. Dan ketika itu, berkokoklah ayam. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, "Telah kedapatan oleh kami
bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak. Katanya, Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu, mereka bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya, tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia! Lepaskanlah Barabas bagi kami!" Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya. Katanya, "Salibkanlah dia! Salibkanlah dia!" Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Gimana adik-adik, cerita tadi seru nggak? Wah, nah sebelum kita mengakhiri sekolah minggu online kita, kakak mau ajak adik-adik untuk mengangkat satu buah pujian lagi. Berikut lagunya.
setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah adik-adik, sekarang kita akan menutup sekolah minggu online kita dan kita akan berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan sekarang Tuhan kami akan mengakhiri sekolah minggu online kami ini. Kiranya firman-Mu tadi dapat berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mengucap syukur. Haleluya, amin.